أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai dengan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 42 dan 43. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang Sayyidah Maryam alaihassalam, atau orang kita menyebutnya dengan nama Siti Maryam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu serta memilihmu di atas atau untuk seluruh wanita alam zamannya. Wahai Maryam, patuhlah kepada Tuhanmu, sujudlah kepadanya dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ibu-ibu yang kami muliakan, ayat ini berkisah tentang Siti Maryam alaihassalam. Siti Maryam ini adalah salah satu di antara wanita yang dipilih oleh Allah. Hadis mengatakan ada 4 wanita yang dipilih oleh Allah. Mereka bukan nabi sebab tidak ada nabi wanita. Mereka bukan rasul sebab semua rasul adalah laki-laki. Tetapi mereka menjadi wanita pilihan. Wanita yang lebih mulia dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain yang ada di zamannya. 4 wanita pilihan ini, pertama adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam binti Imran. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Salawat. Jadi ibu-ibu, di antara semua makhluk Allah itu memang ada bagian dari makhluk itu yang menjadi orang yang terpilih atau makhluk yang terpilih yang lebih mulia daripada yang lainnya, ya. Misalnya kalau kita lihat, bahkan malaikat, dari seluruh malaikat katanya malaikat Jibril yang paling baik. Dari seluruh rasul
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Ada 5 yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi, ya. 5 Rasul yang pilihan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Dari 5 ini yang paling bagus, yang paling baik pilihan Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dari wanita 4 orang pilihan Allah. Siapa tadi? Asiyah binti Muzahim, terus Maryam binti Imran, Khadijah binti Khawailid, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya malaikat dan manusia, bahkan katanya bagian tertentu dari bumi Allah juga ada sebagian yang sangat dipilih oleh Allah. Misalnya Mekah. Betul kan? Mekah pilihan Allah. Allah mengutamakan Mekah di atas yang lainnya. Yang kedua adalah Madinah. Madinah menjadi kota pilihan Allah karena di dalamnya dikuburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah apa? Masjidul Aqsa, ya kan? Tempat di mana Masjidul Aqsa itu tempat yang dipilih oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekitarnya. Dan yang keempat adalah Kufah. Kufah adalah tempat juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita fokus pada ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Siti Maryam. Bahkan di ayat ini Allah menyebutkan kalimatnya, kalimat pilihannya itu 2 kali. Ya, Allah bilang, wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu, wa tahharaki, Allah mensucikanmu, wastafaki, 2 kali. Betul kan? Pertama Allah bilang Allah memilihmu, Allah mensucikanmu, dan Allah memilihmu 2 kali. Ala nisa'il alamin, di atas wanita-wanita yang ada di zamannya, ya. Sebab kenapa ayat ini menyatakan bahwa Sayyidah Maryam lebih mulia dari wanita zamannya? Sebab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara 4 wanita pilihan Allah ini, yang lebih mulia dari semuanya adalah Sayyidah Fatimatuz Zahra. Sehingga Sayyidah Fatimah itu disebut sebagai Sayyidatu Nisa'il Alamin. Kalau Siti Maryam Sayyidatu Nisa'il Alamin zamannya. Paham ya? Zamannya. Mungkin ada orang bertanya, loh, kan Al-Quran tidak menyebut bahwa Sayyidah Maryam itu adalah wanita terbaik zamannya. Al-Quran hanya menyebut Nisa'il Alamin, berarti seluruh alam semesta dari dulu sampai sekarang, kan begitu sepertinya. Tapi kenapa ahli tafsir mengatakan bahwa Sayyidah Maryam itu terbaik zamannya, bukan seluruh zaman? Karena wanita terbaik seluruh zaman dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang siapa? Sayyidah Fatimah Zahra. Dari mana kita bisa faham itu? Dia bilang ada satu ayat yang hampir sama menyebutkan tentang Bani Israel. Allah mengatakan, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 47.
Sesungguhnya aku utamakan kalian, wahai Bani Israel, di atas manusia-manusia zamannya. Walaupun Allah menyebut alamin. Paham ya? Walaupun Allah menyebut alamin, tetapi maksudnya adalah orang-orang yang hidup di zamannya. Sebab umat Nabi Muhammad pasti lebih baik daripada umat Nabi Musa. Paham ya? Bani Israel tidak lebih baik daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 47 ya. Nanti ibu-ibu bisa lihat sendiri. Oke, jadi ibu-ibu sangat saya muliakan, ayat Al-Qur'an ini menyebutkan bahwa Sayyidah Sayyidah Maryam adalah wanita terbaik zamannya. Allah sudah memilihnya. Subhanallah. Padahal Siti Maryam itu adalah manusia yang hidup di zaman Yahudi, Bani Israel. Wanita yang memang memberikan segala waktunya untuk Allah. Bahkan mengikut ayat-ayat suci Al-Quran, tidak ada satu laki-laki pun yang menyentuhnya. Dia mendapatkan anak Nabi Isa secara mukjizat. Secara mukjizat Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat, dan malaikat itu memberikan berita gembira kepada Siti Maryam. Ya. Sampai malaikat itu berkata, "Ya Maryam, sesungguhnya aku memberikan kabar gembira kepadamu bahwa nanti engkau akan memperoleh seorang anak." Lalu Maryam bertanya, "Bagaimana mungkin aku bisa memperoleh seorang anak sementara tidak ada laki-laki yang menyentuhku?" Gitu kan? Walam yamsasni bashar, katanya, tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Terus kemudian malaikat bilang, demikianlah kalau Allah menginginkan. Karena itu ada sebagian orang terkecoh. Orang-orang Kristiani berkata bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan karena dia nggak punya ayah, gitu. Sehingga mereka berkata bahwa ya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan karena tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau memang Nabi Isa itu adalah anak Tuhan atau Tuhan anak, maka berarti dia bukan Tuhan, iya kan? Sebab apa? Sebab kalau dia adalah Tuhan anak atau anak Tuhan, berarti Nabi Isa itu, berarti yang namanya Tuhan itu boleh tiada sebelumnya. Padahal Tuhan tidak boleh tiada, iya kan? Kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan anak atau anak Tuhan, berarti sebelum dia lahir, dia tidak ada. Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan? Dan Allah itu tidak, dan Tuhan itu tidak boleh tiada sesaat pun. Itu namanya Tuhan itu adalah azali. Azali itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Namanya huwal awwalu huwal akhiru. Dialah yang maha pertama dan dialah yang maha akhir. Ada orang bertanya, dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Berarti dia ada akhir dong. Setelah semuanya berakhir, berarti Tuhan baru berakhir. Oh enggak. Maksudnya adalah huwal awalu itu, apapun yang kamu bayangkan ada yang pertama, maka itu adalah Tuhan. Mungkin ibu, otak kita ini akan berpikir jauh. Siapa yang pertama menciptakan alam semesta? Kadang-kadang anak-anak kita juga bertanya. Saya dulu pernah ditanya oleh anak saya, bah katanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Terus sebelum Allah siapa?
Pertanyaan itu bisa saja lahir dalam benak anak-anak kita, bahkan dalam benak kita. Boleh saja kita bertanya. Ya kan? Kalau memang alam semesta ini diciptakan oleh Allah, lalu anak kita juga bertanya, "Lu sebelum Allah itu apa?" Nah, jawabannya adalah Allah adalah yang pertama. Apapun yang kita bayangkan yang pertama itu adalah Allah. Gitu loh. Paham ya, Bu? Dia adalah yang terakhir, maksudnya ketika semuanya berakhir, Allah tetap ada. Dia adalah akhir tuh maksudnya apapun yang Anda bayangkan akhir, dia adalah akhir. Itu kenapa disebut huwal awwalu huwal akhiru. Bahkan Imam Ali berkata begini. Dia bilang, Allah itu tidak bisa ditanya kapan. Kalau orang bertanya, siapa yang pertama? Berarti kan pertanyaannya tentang waktu, betul kan? Kapan Allah itu menjadi yang pertama? Kapan Allah itu menjadi yang terakhir? Gitu kan? Itu kata Imam Ali, kalau ada orang bertanya dengan pertanyaan kapan, maka jawabannya begini. Allah itu sudah ada sebelum adanya kalimat kapan. Paham nggak? Bu, kapan itu adalah kalimat tercipta setelah adanya waktu. Benar nggak? Kan orang bertanya waktu. Berapa misal alam semesta ini berapa tahun sih umurnya? Ah gitu, Bu. Orang bilang alam semesta ini umurnya katanya 10 miliar tahun. Alam semesta, Bu, bukan bumi, Bu. Alam. Alam semesta ini mengikut teori para fisikawan bahwa usianya 10 miliar tahun. Kebayang nggak, Bu? Ibu-ibu usianya berapa? Nggak kebayang, ya? Katanya 10 miliar tahun. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalkulasi apa? Kalkulasi para fisikawan. Sebab misalnya dia bilang ada sebagian cahaya, sebagian planet, sebagian bintang yang cahayanya baru sampai ke bumi setelah berjalan 1 juta tahun. Jadi besar sekali ini. Ya kan? Besar sekali ini alam semesta kan? Bahkan bumi ini kalau kita lihat, Ibu, di antara titik yang ada di galaksi yang ada di tata surya ini. Kecil sekali. Saya kadang-kadang bayangin nih bumi di dalam peta galaksi itu seperti titik kecil, seperti titik pasir yang ada di padang Sahara. Terus Ibu pikirin bagaimana kita. Betapa kecilnya. Karena itu Allah mengatakan kamu itu sangat lemah, kata Allah. Betul kan? Lemah sekali. Ala kulli hal. Nah, kapan itu adalah pertanyaan tentang waktu. Kalau kita bertanya, kapan Tuhan mulai ada? Imam Ali bilang apa? Jangan tanya kapan Tuhan mulai ada, sebab kalimat kapan itu sendiri adanya setelah Tuhan. Paham ya, Bu? Kita boleh nggak bertanya, Allah itu di mana? Halo? Bu, boleh saja bertanya. Allah itu di mana? Allah itu ada di mana? Ada di mana-mana. Tetapi Imam Ali bilang, kamu tidak bisa bertanya Allah itu di mana, sebab Allah itu sudah ada sebelum ada kalimat di mana. Iya kan? Allah sudah ada sebelum ada kalimat di mana. Gitu loh. Karena di mana itu adalah pertanyaan tentang tempat. Betul enggak? Sementara Allah tidak tunduk pada tempat. Di mana-mana Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini ada sebuah tempat di mana Allah tidak ada. Ya, Bu ya? Oke. Ala kulli hal. Nah,
Allah Subhanahu wa taala yang maha agung itu, yang ada di mana-mana itu, yang ada sejak alam azali itu, kemudian menciptakan manusia, lalu adalah para nabi utusan Allah, ada juga wanita-wanita, cuman aturan Allah di antara wanita-wanita yang ada itu tidak satu pun menjadi nabi. Tetapi di antara wanita-wanita itu ada sebagian wanita yang sangat disayangi dan dikasihi oleh Allah. Mereka menjadi wanita pilihan Allah. Di antara wanita pilihan Allah adalah Siti Maryam. Dia adalah wanita pilihan Allah. Dia tidak melahirkan Tuhan. Dia melahirkan seorang manusia yang bernama siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian memberikan berita gembira bahwa setelah Isa nanti ada Nabi yang bernama Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke. Pertama Allah pilih Nabi Siti Maryam. Subhanallah, kalau Allah pilih Siti Maryam, maka bukanlah sesuatu yang aneh kalau Allah memilih Siti Fatimatuz Zahra. Karena Siti Fatimatuz Zahra itu lebih mulia daripada Siti Maryam. Ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Siti Khadijah, pilihan Allah juga tuh Siti Khadijah, melahirkan Hasan dan Husain, bersuamikan orang yang sangat mulia, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau Siti Maryam menjadi pilihan Allah, maka tidaklah terlalu sulit untuk kita memahami Siti Fatimah adalah pilihan Allah. Fakta hidupnya saja kita bisa lihat, Ibu. Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ibu Siti Khadijah menjadi sandingannya Ali bin Abi Thalib. Itu sampai Nabi pernah berkata begini, laula Ali lama kanat li Fatimata min kafu. Kalau tidak ada Ali, enggak ada orang yang bisa menjadi sandingannya Fatimah. Laula Ali lama kanat li Fatimata min kafu. Kalau tidak ada Sayyidina Ali, maka Fatimah tidak punya laki-laki yang menjadi sandingannya, yang setaraf dengannya. Ya loh, Bu. Siapa yang bisa menjadi tandingannya Fatimah alaihissalam? Tidak ada laki-laki yang bisa bersanding dengan Sayyidah Fatimah karena kemuliaannya yang luar biasa itu. Hanya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan subhanallah, Nabi Muhammad, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, kumpul nih 3 orang yang mulia ini, lalu melahirkan orang-orang yang mulia berikutnya, Al-Hasan dan Al-Husain. Sayyidah Fatimah alaihissalam, kalau Sayyidah Maryam dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, kita tidak ragu-ragu lagi. Lewat hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah adalah wanita pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ibu-ibu lihat ayat berikutnya ketika menyebut Siti Maryam, wa tahharoki. Allah mensucikan engkau. Bu, dia bukan maksum. Dia bukan nabi, tetapi Allah sucikan. Betul kan? Sayyidah Fatimah juga begitu. Dia bukan nabi,
Dia pilihan Allah dan Allah mensucikannya. Suci Siti Fatimah itu. Sampai katanya ibu-ibu ya, Siti Fatimah itu kenapa disebut Al-Batul? Batul itu artinya orang yang tidak melihat haid. Sayyidah Fatimah itu tidak melihat haid, tapi dia melahirkan. Sayyidah Fatimah tidak melihat nifas, dan dia melahirkan. Wanita pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Suci, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Ahzab tentang Ahlul Bait, yang diantaranya adalah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Buka surah Al-Ahzab surah 33 ayat 33. Ya, kita buka surah 33 ayat 33, halaman 337. Ada? Oke, ayat nomor 33 terakhir sekali. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada enggak Ibu? Ya. Halaman 37 surah Al-Ahzab surah 33. Innama yuridullah. Terjemahannya 33. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Coba Ibu lihat. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu. Bu, dosa Bu Allah hilangin Bu. Ya kan? Dosa, semua dosa dihilangkan. Dan apa? Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sebetulnya saya lebih setuju terjemahannya itu dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Sebab kalau bersih itu lebih pada sisi materi, sisi lahiriah, ya kan? Belum tentu suci. Baju kita bersih karena nggak ada debu, karena nggak ada kotoran, tetapi belum tentu suci. Tapi kalau suci itu, ibu-ibu, bersih dan suci, lebih kuat daripada kalimat bersih. Nah, Allah menyebutkan yang namanya suci itu toharoh. Dalam wudu, dalam fikih ada namanya hukum toharoh, hukum bersuci, gitu kan? Ibu-ibu yang haid bersih tapi nggak suci. Laki-laki junub bersih tapi tidak suci. Suci itu Ibu lebih dalam daripada bersih. Dan suci itu luar dan dalam. Kalau bersih itu bisa jadi luar saja. Ketika Allah menyebut tentang ahlul bait, Allah mengatakan Allah hendak menghilangkan kamu dari dosa hai ahlul bait, jelas ya Bu ya, dan membersihkan kamu dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Nah, di antara ahlul bait ini adalah Sayyidah Fatimah. Nah, berarti Sayyidah Fatimah suci enggak? Suci. Allah menyebut Siti Maryam suci, benar kan? Orang bukan nabi utusan Allah, Allah sucikan dia. Allah hendak mensucikan dia. Sayyidah Fatimah juga begitu. Allah hendak mensucikan dia sesuci-sucinya. Bahkan dalam bahasa Arab Ibu, kalau sudah ada kalimat diulang 2 kali, wa yutahhirakum tathira. Jadi 2 kali diulang. Mensucikan kamu
sesuci-sucinya. Artinya apa, Bu? Bersih banget, suci banget. Karena diulang kalimatnya. Allah tidak mengulang itu tanpa ada tujuan. Ketika Allah berbicara, selalu pembicaraannya itu hikmah, bijak. Gak mungkin dia memberikan sebuah kalimat tambahan tanpa ada tujuan. Bukan kayak kita, Bu, kalau ngomong ngarong idul. Sesuatu yang tidak perlu diomongin, diomongin. Betul kan? Apalagi ibu-ibu suka begitu. Yang gak perlu diomongin, diomongin. Bu, kalau Allah gak pernah begitu. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, itu pasti ada maknanya. Ketika Allah menyebut bahwa ahlul bait, Allah mengatakan, Dia mensucikan kamu, hai ahlul bait, sesuci-sucinya. Diulangi 2 kali. Itu berarti sangat suci, bukan sembarangan. Paham ya, Bu ya? Karena itu ibu tidak diragukan sedikit pun sesuai dengan firman Allah bahwa yang namanya ahlul bait, yang di dalamnya adalah Sayyidah Fatimah, adalah manusia suci. Bu, manusia suci itu artinya apa, Bu? Tanpa dosa. Bukan hanya tanpa dosa, anak kecil juga tanpa dosa. Maksudnya dia tidak pernah terfikir sedikit pun untuk berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa, bahkan tidak pernah tergerak hatinya untuk berbuat dosa. Apapun langkahnya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia murka sekalipun, dia marah sekalipun, marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah karena Allah boleh enggak? Boleh. Nabi Muhammad marah karena Allah. Nabi Muhammad berperang. Berperang itu kan artinya marah kan? Karena Allah. Nabi Muhammad pernah murka karena Allah. Sayyidah Fatimah kalau dia marah karena Allah, kalau dia murka juga karena Allah. Dia ridho karena Allah, dia senang karena Allah. Manusia ketika senang belum tentu karena Allah. Betul kan, Bu? Belum tentu ketika orang menyenangi sesuatu, maka senang sesuatunya itu karena Allah, belum tentu. Nah, tapi manusia-manusia suci seperti Sayyidah Fatimah alaihissalam, kalau dia marah, marah karena Allah, kalau dia murka, murka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu, menarik kalau ibu lihat di dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait bahwa Sayyidah Fatimah itu di akhir hayatnya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu dia sering dihibur oleh malaikat. Sebagian keberatan. Masa Sayyidah Fatimah dihibur oleh malaikat? Subhanallah. Maryam saja diajak ngomong oleh malaikat. Lihat aja tuh. Iya kan? Malaikat datang, wa idz qalatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat berbicara dengan Maryam. Maryam bukan nabi loh. Malaikat diizinkan oleh Allah untuk berbicara dengan Siti Maryam, bahkan memberikan kepadanya berita gembira. Subhanallah, kalau Maryam boleh, apalagi Sayyidah Fatimah, sebab dia lebih mulia daripada Sayyidah Maryam. Karena itu dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Siti Fatimah berduka luar biasa. Tetapi yang menghiburnya adalah para malaikat. Malaikat berbicara dengan Sayyidah Fatimah, katanya pembicaraan malaikat dengan Sayyidah Fatimah itu direkam oleh Imam Ali, dicatatkan oleh Imam Ali, dan catatan-catatan itulah yang menjadi sebuah buku yang berjudul Mushaf Fatimah. Jadi Mushaf Fatimah itu bukan Quran. Mushaf Fatimah itu bukan
Quran. Kalau ada orang bilang, oh berarti orang Syiah percaya bahwa Sayyidah Fatimah itu menerima Al-Quran, berarti ada Al-Quran lain selain daripada Al-Quran yang ada. Itu bohong. Al-Quran cuma satu seperti yang kita punya, seluruh kaum muslimin punya. Al-Quran ini dipelihara oleh Allah dari dulu sampai hari kiamat. Tidak ada satupun orang, makhluk bahkan di alam semesta ini yang mampu menambah atau mengurangi. Sebab ini sudah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kalau Sayyidah Fatimah alaihissalam menerima wahyu daripada Allah lewat malaikat itu adalah ilmu-ilmu yang malaikat berikan kepada Sayyidah Fatimah yang direkam dalam sebuah kitab namanya Mushaf Fatimah. Paham ya Bu ya? Nah, Mushaf Fatimah ini katanya secara turun-temurun diwariskan kepada anak-anaknya. Bahkan Imam Husain alaihissalam membawanya setelah Sayyidah Fatimah wafat. Dilanjutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya dan seterusnya. Ya Bu ya? Mushaf Fatimah ada dengan imam-imam. Tidak ada. Nggak ada yang jualnya. Belum diterjemahkan. Ada dengan imam. Di dalamnya ilmu-ilmu yang luar biasa yang ada di dalam imam-imam Ahlul Bait alaihimussalam. Bu, banyak buku yang nggak sampai ke kita, ini banyak. Ya kan? Ribuan buku-buku yang bagus-bagus nggak sampai ke kita. Kenapa Ibu? Ya karena tidak semua orang suka. Apalagi ada pertentangan politik antara Ahlul Bait dengan non-Ahlul Bait. Bani Umayyah misalnya berusaha untuk mengkikis apapun yang ada nama Ahlul Bait alaihimussalam. Karena itu kenapa peninggalan-peninggalan Ahlul Bait tidak semuanya sampai ke kita, tetapi ada di dalam kehidupan para imam, bahkan ya murid-murid imam-imam tertentu mereka menyimpan. Ala kulli hal ya Bu ya. Nah, ayat ini kembali kepada surah Ali Imran ayat 42 dan 43.